بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati para jamaah, alim ulama, tokoh masyarakat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling mahal di antaranya yaitu hidayah. Sehingga hidayah itu yang membuat kita mau dan mampu untuk duduk pada malam hari ini bersama-sama di majelis ilmu. Dan hidayah ini menjadi nikmat yang paling mahal karena Allah hanya memberikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Bahkan selevel keluarga Nabi saja tidak semuanya dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nikmat yang paling besar kita pada malam hari ini hidayah. Mudah-mudahan hidayah itu membuat kita istiqamah hingga husnul khatimah. Amin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai malam hari ini insyaallah kita akan fokus terhadap kajian tafsir Al-Quran. Tidak dimulai dari surah Al-Baqarah, tapi dimulai dari surah-surah yang paling sering kita baca di dalam salat. Jadi kita akan mulai dari, bukan dari awal ke akhir, tapi dari akhir ke awal. Mulai dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab dan seterusnya. Tujuannya adalah pertama, supaya kajian kita sistematis. Jadi kita bisa mengira, oh, Ahad depan kita mengkaji surah ini. Oh, pertemuan berikutnya kita sampai di surah ini. Tujuan yang kedua, sebenarnya apapun tema kajiannya tetap baik. Semuanya adalah ilmu. Hanya saja kami memandang sangat perlu untuk mengkaji ini karena salah satu penyebab terbesar tidak khusyuknya kita dalam melaksanakan salat adalah karena ayat yang kita baca kita tidak memahami apa makna yang terkandung di dalamnya.
sehingga mungkin hafalannya lancar, mungkin bacaan surahnya fasih, tapi hilang kenikmatan dalam membaca surat itu karena kita tidak mengerti. Maka mudah-mudahan dengan kajian tafsir ini semakin memperluas pemahaman kita tentang kitab suci Al-Quran, dan mudah-mudahan setelah kita sedikit demi sedikit memahami maknanya, saat membaca ayat itu di dalam salat atau di luar salat, terasa kenikmatannya dan bertambah kekhusyuannya. Baik, kita akan memulainya dari surah yang paling bawah, yaitu surah An-Nas. Ini tergolong surah sejuta umat, karena hampir seluruh umat Islam hafal surat ini. Tapi apakah paham? Kita akan kaji malam hari ini. Surat An-Nas, surah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Pertama surah Makkiyah, berarti Allah turunkan di Makkah. Yang kedua Madaniyah, Allah turunkan di Madinah. Nah, surah An-Nas ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut surah An-Nas ini turun di Makkah, ada yang menyebut surah An-Nas ini turun di Madinah. Itulah mengapa kalau kita buka aplikasi Al-Quran di handphone, atau mungkin mushaf yang ada di masjid kita, itu kalau nanti lihat kita surat An-Nas, berbeda-beda. Ada yang disebut Makkiyah, kadang juga di mushaf yang lain disebut Madaniyah. Bahkan ada ulama yang mengatakan surah An-Nas ini turun dua kali. Di Madinah turun sekali, di Makkah turun sekali, di Madinah turun sekali. Dan turunnya surah An-Nas ini tidak serta-merta tanpa sebab. Allah turunkan surat An-Nas ini karena ada peristiwa di balik itu. Peristiwanya adalah saat Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Jadi suatu hari Nabi itu merasakan aneh pada diri beliau. Bahkan beberapa riwayat menyebut karena dampak sihir itu sampai membuat Nabi, apa bahasa kitanya, linglung. Jadi kalau diajak berbicara oleh sahabat itu tidak nyambung, seperti ngelantur. Dan badannya terasa berat sekali, aneh. Beberapa waktu itu dirasakan oleh Nabi, sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang di dalam mimpi Nabi, memberikan isyarat bahwa beliau terkena sihir. Dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah bahwa esok pagi silahkan datang ke tempat pemandian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata keesokan paginya, karena Rasulullah sedang sakit itu, beliau memerintahkan sahabat untuk pergi ke tempat khusus pemandian beliau. Jadi ada tempat pemandian Rasulullah yang di situ ada sumurnya. Di tempat pemandian itu ada sumur. Jadi kalau Rasulullah mandi, ditarik pakai apa bahasa sekarang, timba, pakai derek. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk datang ke tempat pemandian beliau biasanya. Ketika didatangi di tempat pemandian beliau, ternyata tidak ada sesuatu yang aneh. Sampai kemudian sahabat ini berinisiatif masuk ke dalam sumur itu atas perintah Nabi SAW. Masuklah sahabat ini ke dalam sumur itu, dan ternyata ditemui ada sesuatu yang dibungkus dengan daun kurma.
Jadi daun kurma itu digabung-gabung kemudian dibungkus. Karena itu merasa janggal, dibawalah naik. Berjumlah 11 ikatan. Jadi sesuatu itu dibungkus berjumlah 11 ikatan. Diikat di tali. Disampaikan itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berusaha untuk membuka ikatan itu, memastikan apa yang ada di dalam bungkusan itu. Dan dari 11 ikatan itu tidak satu pun ikatan yang berhasil dibuka oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal diikat biasa. Tapi Nabi kesulitan untuk membuka ikatan itu. Karena sulitnya Nabi membuka ikatan itu, turunlah 2 surat sekaligus, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat itu turun sekaligus, dan saat dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap membaca satu ayat terlepas dengan sendirinya satu ikatan. Baca satu ayat lagi terlepas ikatan kedua. Baca satu ayat lagi terlepas ikatan ketiga. Itulah mengapa kalau di jumlah surat An-Nas dan surah Al-Falaq semuanya berjumlah 11 ayat. Persis dengan jumlah ikatan yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bungkusan itu terbuka, ternyata di dalamnya berisi sisir Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta beberapa helaian rambut. Kan Nabi itu rambutnya sebahu kurang lebih. Rambut Nabi itu panjang, sebahu. Kebiasaan beliau ketika mandi menggunakan sisir. Sebagaimana orang yang rambutnya panjang dan basah, itu kalau disisir pasti ada yang nyangkut di sisirnya. Nah, ternyata itulah yang dicuri oleh orang Yahudi. Sisir itu yang ada rambut-rambut Nabi itu dicuri oleh orang Yahudi, dan itu dijadikan alat untuk menyihir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan sihir itu adalah Labid bin A'sam, orang Yahudi yang menyihir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kaji nih, apa ya kira-kira yang terkandung di dalam surah An-Nas agar kita semua terhindar dari sihir. Karena selevel Nabi aja disihir, apalagi hanya makhluk biasa seperti kita. Tapi jangan pula nanti kita samakan. Secara umum kan orang yang terkena sihir itu kan karena dia lalai. Lalai zikir kepada Allah, lalai ingat kepada Allah, sehingga sihir itu masuk ke celah diri kita. Karena benteng kita tidak kokoh. Benteng kita renggang, ada bolong-bolong, sehingga sihir itu masuk. Tapi jangan kita menganggap berarti kalau Rasulullah terkena sihir, Rasulullah sedang lalai, tidak mengingat Allah. Oh, tidak. Justru dengan disihirnya Nabi, kita menjadi tahu banyak hal. Yang pertama, kita menjadi tahu bahwa sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau membaca ayat Al-Quran jauh sebelum masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, itu sudah ada sihir. Dan dari peristiwa itu kita belajar yang kedua, karena Nabi terkena sihir, Allah bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara membentengi diri dari sihir. Karena kalau Nabi tak terkena sihir kan kita tidak tahu hari ini. Kalau terkena sihir mesti bagaimana? Apa doanya? Bagaimana cara berlindungnya? Apalagi tadi pagi kami itu kajian di Masjid Cengho. Nah, imam Masjid Cengho itu ternyata ahli ruqyah. Yang kita sempat berbincang beberapa saat, salah satunya menceritakan keadaan-keadaan jamaah
yang datang kepada beliau. Itu macam-macam. Ada yang tempat usahanya terkena dampak sihir, ada yang istrinya terkena sihir, ada yang suaminya terkena sihir, ada anaknya terkena sihir, ada sihir itu datang dari orang yang dengki kepadanya, atau sihir itu datang dari syaitan yang memiliki kebencian yang luar biasa kepadanya, berbagai macam. Dan dampaknya juga ada yang hanya sebatas sakit ringan, ada yang sebatas stres tidak berkesudahan, sampai ada yang wafat meninggal dunia. Berbagai macam. Kita kaji dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat ini diawali oleh kata qul yang artinya katakan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dari sini kita belajar jamaah sekalian bahwa memohon perlindungan kepada Allah itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, dua kebaikan yang kita peroleh. Pertama, itu perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, kita menjadi sadar betapa lemahnya diri kita tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begini, saya kasih gambaran. Misal kita punya tetangga yang sangat baik kepada kita. Dua tetangga, kanan rumah kita, kiri rumah kita. Sama-sama baik. Yang kita pastikan, dua tetangga kita ini, kalau kita mengalami kesulitan pasti dibantu. Karena kita tahu betapa baiknya. Tapi yang satu diam saja. Tetangga yang satu lagi sampai ngomong, Pak, kalau ada apa-apa kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau butuh duit kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau ada yang sakit kabarin saya, insya Allah saya bantu. Kalau butuh kerja kabarin saya, insya Allah saya bantu. Ada pernyataan. Kita meyakini dua tetangga ini baik. Tapi yang satu diam saja, yang satu sampai menawarkan. Kalau butuh sesuatu datang ke saya. Kalau butuh sesuatu pinjam duit ke saya. Kalau sakit kabari saya, biar saya bantu pengobatannya. Kira-kira mana yang paling besar kemungkinannya untuk bisa membantu kita saat kita mengalami kesulitan? Yang diam saja atau yang menyatakan? Hah? Yang menyatakan. Maka dalam surah ini pun demikian. Allah menawarkan bantuannya kepada kita dengan perintahnya. Bahasa sederhananya, kalau mengalami kesulitan, musibah, atau dalam konteks ayat ini terkena sihir, minta tolonglah kepada saya. Maka saat membaca surat An-Nas ini, jangan sedikit pun ragu atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang meminta perlindungan bukan hanya kita, Allah yang lebih dulu menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepadanya. Tapi menariknya, kan surat An-Nas itu surat yang berisi tentang kita memohon perlindungan kepada Allah. Tapi di ayat pertama tidak berisi permintaan, berisi pujian kepada Allah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Kan belum. Kita baru memuji Allah bahwa Allah itu Rabbnya manusia. Allah di dalam Al-Quran itu diungkapkan dalam banyak bahasa. Kadang disebut dengan Allah, kadang disebut dengan ilah, seperti ayat berikutnya, ilahin nas. Kadang disebut dengan Rabb. Apa bedanya? Kalau Allah di dalam Al-Quran disebut dengan kata Rabb, itu artinya Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Ini mohon perlindungan tapi kok isinya memuji. Ayat pertama isinya memuji,
Ayat kedua isinya memuji. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai ke ayat yang ketiga. Isinya memuji. Maka ulama mengajarkan kepada kita sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, dahului permintaan itu dengan memuji. Tidak disarankan, bahkan besar kemungkinan tidak dikabulkan kalau kita berdoa kepada Allah langsung mengutarakan keinginan tanpa memuji Allah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lapangkan urusan kami, mudahkan rezeki kami, bahagiakan keluarga kami, mudahkanlah pekerjaan kami, beri kami rezeki yang halal lagi baik, dan seterusnya. Tanpa memuji Allah langsung minta, itu kemungkinan besar ditolak doa kita. Karena di dalam surah An-Nas kita diajarkan sebelum kita minta, puji dulu Allah. Itulah mengapa siapapun yang memimpin doa hari ini, baik itu doa selepas salat ataupun doa di acara-acara yang lain, pasti doa itu diawali dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu semuanya memuji kepada Allah. Baru setelah memuji kita utarakan permohonan kita apa. Nah, Allah mengajarkan kita di dalam surah An-Nas. Ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, mimnya pendek. Maliki. Karena ada di dalam Al-Qur'an mimnya panjang. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di dalam surah An-Nas, ma-nya wajib pendek. Jadi nggak boleh kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tak boleh karena panjang. Maknanya berbeda. Kalau di dalam surat Al-Fatihah dalam ilmu qiraah boleh dibaca dua. Boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Itu dalam ilmu qiraah. Makanya tidak salah baik itu kita baca pendek atau kita baca panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Atau kita pendekkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tidak salah. Dalam ilmu qiraat memang ada riwayatnya. Makanya kemarin sempat viral ada seorang Habib dari Yaman namanya Habib Umar bin Hafiz. Beliau memimpin sholat dan membaca malikinya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus komentar netizen, itu tajam sekali. Selevel Habib Umar dibully sama netizen. Oh, itu baca Al-Fatihahnya salah. Wah, selevel Habib kok baca Quran sembarangan. Di dalam macam-macam tuh komentarnya. Disitulah kita tahu bahwa memang tong kosong itu nyaring bunyinya. Selevel Habib Umar dikritik. Itu yang kritik sholat aja pun tidak. Kembali ke dalam surah An-Nas. Malikin nas. Kalau mimnya panjang, artinya yang memiliki. Kalau mimnya pendek, yang menguasai atau yang merajai. Beda. Apakah setiap yang memiliki itu raja? Belum tentu. Saya memiliki rumah, apa itu pasti bahwa saya adalah penguasa? Enggak juga. Tapi kalau penguasa punya rumah, pasti. Misalnya yang punya mobil, apakah pasti dia seorang presiden? Belum tentu. Tapi presiden pasti punya mobil? Pasti. Itu bedanya kalau mimnya pendek dan mimnya panjang. Dalam ayat ini pendek. Malikin nas. Allah itu yang merajai manusia. Yang menguasai manusia. Di sini kita diajarkan oleh Allah, jamaah sekalian, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari sihir, kita harus yakin yang menguasai diri kita
yang membentengi diri kita, yang mampu memberikan penjagaan kepada kita itu hanya Allah. Maka justru, nah ini menarik. Saya bahkan baru tahu dari tadi pagi obrolan itu. Justru sihir itu masuk dari sesuatu yang kita pikir akan melindungi kita. Misal ya, ini terjadi nih. Biasanya kita dari kampung terus mau merantau gitu ya ke Batam. Biasanya ada tetangga kita atau saudara-saudara kita dikasih sesuatu. Entah cincin, entah kertas, entah kalung, entah apa. Nih, untuk pegangan. Nih, untuk jaga-jaga. Loh, justru sebagian besar sihir itu masuk dari situ. Sebagian besar hal-hal buruk dalam diri kita itu berasal dari situ. Kenapa? Sihir itu berawal ketidakpercayaan seorang hamba akan kekuasaan Allah untuk memberikan penjagaan sepenuhnya kepada kita. Allah menjaga kita tanpa perantara, maka tidak perlu kita melalui perantara untuk mendapatkan penjagaan. Justru dari situ awal sihir itu masuk. Dengan cincin yang kita kira, waduh cincin ini Ustadz, waduh kalung ini Ustadz, apalagi sabuk, waduh sabuk ini Ustadz. Itu justru yang mempermudah masuknya sihir ke dalam diri kita. Bahkan tanpa disihir oleh orang lain, kita bisa terganggu dengan mudah oleh jin. Menggunakan hal-hal yang seperti itu. Maka dalam surah An-Nas kita diingatkan oleh Allah agar kita terhindar dari sihir, Malikin Nas. Cukup kita meyakini bahwa Allah yang menguasai kita, yang menjaga dan melindungi kita. Lanjut. Ilahin Nas. Tadi di awal Allah disebut dengan kata Rabb. Ayat ketiga Allah disebut kata ilah. Ilah artinya Tuhan, Rabb juga artinya Tuhan, tapi maksudnya beda. Kalau Allah disebut dengan kata ilah, artinya Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kenapa ngomongin Allah sebagai satu-satunya yang disembah? Padahal ayat ini untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka ulama mengajarkan kita salah satu benteng agar kita terhindar dari segala macam gangguan termasuk sihir, istiqomah dalam bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Sekali lagi saya dapat ilmu tadi pagi karena saya kan bukan ahli ruqyah. Kadang saya itu bingung, lagi kajian atau lagi di masjid gitu, atau lagi di mana ditelepon sama jamaah, Ustadz minta tolong ruqyah. Saya selalu bilang, saya bukan ahlinya. Tapi kadang-kadang dipaksa sama jamaah. Ya akhirnya the power of kepepet ya kan. Meskipun sembuh juga, tapi di awal saya itu gak pede. Ini betul tak caranya? Karena saya bukan ahlinya. Meskipun pada akhirnya qadarullah atas izin Allah sembuh gitu. Nah, salah satunya yang beliau ceritakan itu, jamaah sekalian. Antara dua orang yang disihir, misalnya saya penyihir nih. Dua orang target saya yang ingin saya sihir. Yang paling susah ditembus untuk disihir, yang paling susah terkena dampak sihir adalah saat dia menjaga salatnya. Itu sehebat apapun orang yang meruqyah kita, seorang habib kayak ulama besar kayak ustadz kayak siapa yang meruqyah kita agar kita sembuh dari sihir, tapi kita lalai salat, jangan pernah mimpi kita akan sembuh. Itulah mengapa kata beliau, setiap kali jumpa dengan jamaah, ini kena sihir, ini datang lagi kena sihir, ada yang warungnya disihir, apa? Jadi nggak laku, makanannya dimasak basi, baru masak basi, segala macam. Itu pasti nasihat beliau satu yang paling ditekankan, sholat. Ada yang sakit nggak sembuh-sembuh. Mulai dari ke budi kemuliaan nggak sakit apa-apa, ke awal bros nggak sakit apa-apa, ke RSOB nggak sakit apa-apa, semuanya dicek nggak sakit apa-apa, tapi tiap hari muntah darah. Salat. Maka Allah mengingatkan kita ilahin nas, menyembah Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Setelah kita memuji Allah bahwa Allah itu Rabbnya manusia,
Tuhannya manusia. Malikin nas, Allah itu yang menguasai manusia, melindungi manusia. Setelah kita memuji kepada Allah bahwa Allah itu ilahin nas, sebagai satu-satunya yang disembah oleh manusia, barulah kita meminta pertolongan kepada Allah. Apa permintaannya? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ini menarik. Dari kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kenapa setan di dalam ayat ini disebut oleh Allah dengan kata khannas? Khannas itu apa? Ya bersembunyi, seperti kita main petak umpet gitu. Misalnya saya tutup mata saya, yang lain sembunyi. Apakah selamanya dia akan sembunyi? Enggak, suatu ketika dia akan nampak. Maka dari ayat ini ulama tafsir berpendapat, sedahsyat apapun ayat yang kita baca untuk ruqyah, sebanyak apapun kalimat zikir kita untuk menangkal sihir, sebanyak apapun kalimat thayyibah yang kita jadikan zikir, setan itu tidak hilang. Setan itu tidak mati. Setan itu hanya bersembunyi. Jadi nggak seperti di film-film dibacakan ayat kursi setannya kebakar gitu. Dibacakan apa? Dibacakan ayat-ayat ruqyah setan enggak kayak gitu. Setan itu hanya bersembunyi, dan bersembunyi itu beda dengan hilang. Kalau hilang untuk waktu seterusnya, tapi kalau bersembunyi sementara waktu. Itulah mengapa sekalinya kita lalai dalam mengingat kepada Allah, setan itu akan kembali menggoda kita. Dan yang paling rentan itu adalah orang yang pernah diganggu sebelumnya, misalnya kesurupan. Orang yang pernah kesurupan itu lebih rentan terhadap hal-hal yang demikian, itu lebih rentan. Kenapa? Ibarat kata setan itu sudah tahu celahnya sebelah mana. Udah tahu nih, yang longgar sebelah mananya, dia tahu celah masuknya itu tahu. Makanya orang yang demikian itu harus lebih intens dalam mengingat kepada Allah, karena sewaktu-waktu setan akan kembali. Karena dia ketika kita mengingat Allah, dia nggak hilang, dia nggak mati, dia hanya bersembunyi. Sama saat kita hari ini zikir kita kepada Allah bersembunyi, apakah dia mati? Tidak. Di ruqyah kita, apakah dia mati? Tidak, dia hanya khannas, dia hanya sembunyi. Dari sini juga kita belajar bahwa jangan pernah sekali-kali dalam satu kesempatan pikiran kita itu kosong. Makanya benar nasihat orang tua dulu. Jangan ngelamun, ntar kesambet. Jangan sampai pikirannya kosong, ntar kesurupan. Itu betul. Itu betul. Diri kita itu bagaikan satu wadah. Kalau kita berzikir kepada Allah, wadah ini dipenuhi oleh kebaikan. Kalau wadah ini kosong, maka akan diisi oleh sesuatu yang lain. Ya, seperti sihir dan seterusnya. Maka kalau wadah ini penuh, apapun yang dimasukkan ke dalamnya enggak masuk. Karena sudah dipenuhi oleh zikir kita kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang setan itu membisikkan ke dalam hati manusia. Pertanyaannya adalah, di mana-mana yang namanya bisik itu di telinga atau di hati? Lumrahnya kita bisik-bisik itu dari telinga ke telinga atau dari hati ke hati? Mestinya dari telinga. Makanya kalau bisik-bisik, mulut didekatkan ke telinga, bukan mulut didekatkan ke hati. Kita didekatkan ke telinga. Tapi kenapa dalam ayat ini bahwa setan itu tidak membisikkan kita di telinga, tapi membisikkan kita di hati? Karena kata para ulama, kalau setan itu membisikkan di telinga, telinga bisa ditutup.
Kalau telinga sudah ditutup, maka kita terbebas dari godaan setan, dari pengaruh setan, dari dampak sihir. Bisa gitu. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa ditutup. Apa itu? Maka setan ini maksudnya dari sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baru ayat yang terakhir, minal jinnati wanas. Nah, dalam ayat ini Allah gambarkan secara umum. Ini enggak disebut nih ya. Bagaimana nanti Rasulullah disihir, kapan waktu disihirnya, apakah siang, apakah malam, itu nanti terjawab di dalam surat Al-Falaq. Pelakunya satu orang atau banyak orang, laki-laki apa perempuan, nanti terjawab di dalam surat Al-Falaq. Tapi di dalam surah An-Nas ini sementara Allah memberikan bocoran kepada kita bahwa tersihirnya Nabi SAW itu karena dua. Yang pertama minal jinnati, dari jin, wan nasi, manusia. Begini jamaah, orang yang menyihir kita motifnya tentu kan karena kedengkian, kebencian kepada kita. Tapi penyihir itu tidak bisa bekerja sendirian. Nggak bisa bekerja sendirian. Dia butuh bantuan untuk mencelakakan kita tanpa harus menyentuh secara langsung dengan kita. Maka dengan siapa dia bekerja sama? Minal jinnati. Dari golongan jin. Itulah mengapa orang yang melakukan ritual sihir itu pasti ada sesuatu yang bahasa kitanya dijadikan apa? Upah atau tumbal. Itu pasti. Entah dicarikannya lah kembang 7 rupa, entah dipotongkanlah ayam apa? Ayam yang hitam itu. Ya itulah pokoknya. Apa namanya? Bahkan sampai ke yang paling ekstrim itu Wallahu a'lam, tali pocong dan seterusnya. Itu sampai sedemikian. Ada hal-hal yang harus dibayar agar sihirnya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa dia harus melakukan ritual? Karena dia bekerja sama dengan selain dia, yaitu jin. Jangankan jin, manusia aja disuruh mesti diupah. Nah ini jin. Maka sihir itu lebih sulit disembuhkan dibanding kesurupan. Kalau kesurupan itu cuma satu faktor aja, jin, murni, nggak ada campur manusia, cuma jin. Tapi kalau kesurupan itu dua, yang terlibat dua. Kalau sihir yang terlibat dua. Kalau kesurupan cuma jin, kalau sihir dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin sebagai yang disuruh. Itulah mengapa pengobatannya lebih rumit sedikit dibanding kesurupan. Kenapa? 2 orang tersangkanya, manusia dan jin. Makanya dari banyak kasus selalu ada sesuatu yang menjanggal bagi orang-orang yang terkena sihir, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tapi setidaknya dari ayat ini, dari surah An-Nas ini kita belajar banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah. Dalam meminta perlindungan, dahulukan dulu dengan memuji. Kemudian harus yakin sepenuhnya bahwa Allah itu yang menjaga kita tanpa perantara apapun, tanpa jimat dan pusaka apapun. Kemudian yang terakhir, jaga sholat. Karena sholat itu benteng terkuat agar kita terhindar dari hal-hal. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jemaah sesuai dengan tema kita surah An-Nas boleh, atau di luar tema kita juga boleh, silakan. Jin dan semacamnya itu bisa nampak, Ustaz? Orang kadang katanya ceritanya nampak pocong, nampak kuntilanak, itu betul atau tidak? Iya. Apakah jin itu bisa nampak oleh kita? Sebenarnya bahasa yang tepat bukan kita yang nampak dia, tapi dia yang menampakkan dirinya kepada kita. Itulah mengapa misalnya kita kumpul nih, ada satu orang yang nampak jin,
yang lain nggak nampak. Iya kan? Itu sering kali terjadi. Bahkan pernah suatu ketika di jalan raya ini mana? Sana ya? Jalan raya. Yang sebelum setelah pesantren Darul Falah itu kan ada kuburan ya. Gak tahu sekarang kena gusur atau enggak. Karena ada pelebaran jalan tuh. Dulu ada kuburan di situ, setahu saya. Kami pernah suatu ketika pulang pengajian, terus pakai motor. Karena malam ya pelan-pelan aja, enggak perlu ngebut. Ketika lewat di jalan itu, ini tiba-tiba kawan yang bawa motor nih gaspol, gitu. Jadi saya kaget, kenapa? Dia nggak jawab, sampai ke rumah. Sampai ke rumah nafas dia itu ngos-ngosan. Saya tanya, kenapa? Ternyata, ini kata dia, kita yang berdua boncengan pakai motor, itu di belakang dia nampak sesuatu, di belakang saya. Dia nampak itu dari spion. Sehingga ketika dia nampak itu, dia langsung gaspol luar biasa. Saya nggak nampak, saya ngerasa pun tidak, apalagi nampak. Nah, jadi bahasanya bukan kita yang nampak jin, tapi jin itu yang menampakkan dirinya kepada kita. Apakah bisa? Bisa. Hanya saja nampaknya dalam berbagai macam wujud. Ada yang wujud seperti hantu-hantu yang kita kenal selama ini, itu memang ada jin. Bahkan bukan hanya itu, mereka bisa merubah wujudnya berbagai macam. Di zaman Nabi sampai disebut bisa menyerupai hewan, bahkan bisa menyerupai manusia. Sebagaimana banyak kisah orang solih yang digoda oleh jin yang merubah dirinya menjadi manusia. Itu bukan kita yang nampak dia, tapi dia yang menampakkan dirinya kepada kita. Kecuali memang selevel Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan jin menampakkan dirinya, tapi beliau yang diberikan keutamaan oleh Allah untuk bisa melihat jin itu. Bahkan di Madinah itu ada satu tiang yang sampai sekarang masih ada tiangnya. Di Masjid Nabawi itu ada satu tiang, di situ tempat dahulu Nabi mengikat jin. Sampai riwayat menyebut saat jin itu diikat, kencang Nabi ngikatnya sampai air liur jin itu netes dan mengenai tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayatnya sahih. Dan sampai sekarang tiang itu masih ada di Masjid Nabawi. Gitu. Jadi bisa. Cuma memang orang-orang tertentu dan keadaan-keadaan tertentu sehingga jin itu menampakkan dirinya kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya menambah sedikit. Jadi sekaligus ini menjawab. Sama seperti ada anggota keluarga kita yang wafat. Ya. Terus misalnya hari pertama, kedua, ketiga contohnya lah. Kemudian kita nampak dia seperti datang, Ustadz. Itu bukan dia. Itu jin yang menyerupai wajah dia. Kalau dia sudah di alam kubur, kalau dia banyak amal ibadah, dia sudah sibuk dengan nikmat dari Allah Subhanahu, nggak kepikiran lagi mau nampakkan ke kita untuk apa. Kalau dia ahli maksiat, dia sudah sengsara dengan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat menampakkan diri ke kita. Apalagi pulang untuk makan makanan kesukaan. Ada itu di Jawa itu. Kami pernah jadi ada keluarga meninggal, kami paginya itu khatam Al-Quran. Nah, terus sore itu mulai disiap-siap di kamar beliau itu diletak makan, di kamar almarhum itu diletak makan. Saya awalnya berpikir apakah di dalam itu ada orang sehingga diantar makanan. Ternyata saya tanya, enggak. Ini memang sengaja diletak makanan kesukaan almarhum karena nanti malam dia balik. Jadi ketika pagi makanan itu mungkin berkurang, mungkin bergeser atau gimana. Alhamdulillah dia tadi malam sudah pulang, Ustaz. Masih sempat minum kopi kah? Masih enggak. Itu tak betul. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Pak. Terkait tadi Ustaz ruqyah, apakah seperti bekam yang katanya salah satu metode pengobatan Islam gitu kan? Apakah ruqyah itu termasuk metode pengobatan atau bagaimana? Yang kedua, katanya kalau di ruqyah itu di waktu hisab itu katanya harus dihisab gitu kan. Sedangkan kalau kita nggak pernah ruqyah
itu bisa langsung masuk surga. Nah, seperti itu yang kita ada yang bilang seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana pandangan itu, Ustaz? Pertama begini, apakah ruqyah itu termasuk metode pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu iya. Bedanya dengan bekam, kalau bekam itu metode pengobatan, tapi arahnya lebih kepada penyakit fisik, jasmani. Itu bekam. Kalau ruqyah, sama pengobatan juga, tapi lebih kepada penyakit ruhani. Artinya yang tidak, apa bahasa kitanya, non medis. Bahasa kitanya non medis. Itu rata-rata menggunakan metode ruqyah. Dan bukan hanya soal yang terkena sihir, bukan hanya kesurupan dan seterusnya ya. Bahkan terkadang kita merasakan hati kita itu pengen sekali sholat, tapi kok badan ini malas rasanya. Sujud ruqyah. Nah, itu pertama. Jadi termasuk metode pengobatan tapi tidak fokus kepada penyakit jasmani. Apakah orang yang diruqyah itu juga nanti akan dihisab? Yang dimaksud itu hadis. Kalau saya tidak keliru itu hadis. Orang yang diruqyah akan mendapatkan hisab yang lebih berat daripada orang yang tidak diruqyah. Konteks hadis ini adalah, ini nanti koreksi khawatir saya salah, tapi karena saya kalau tidak salah saya pernah membaca itu. Konteksnya adalah ketika dia minta diruqyah tanpa ada hajat yang ingin dipenuhinya. Dia sakit tidak, dia terhalang untuk melakukan kebaikan tidak, dia diganggu jin tidak, dia terkena sihir tidak, dia kena penyakit ain juga tidak, atau penyakit-penyakit lainnya di dalam agama Islam juga tidak. Kenapa minta diruqyah? Iseng-iseng aja, mumpung ada ruqyah masal. Kali aja muntah-muntah, ternyata yang ada cuma bengong aja. Kenapa? Dia setannya ternyata. Betul. Begini. Baik itu kita meminta diruqyah kepada orang lain yang ahli, atau kita meruqyah diri kita sendiri, bisa. Dua-duanya bisa. Tapi saya pernah datang ke seorang dokter yang beliau itu sakit terus berobat ke dokter lain. Ini agak aneh menurut saya. Beliau dokter kan bisa ngobatin dirinya sendiri kan? Kenapa kok datang ke dokter lain? Kan beliau lebih paham. Terus saya tanya, "Dok, kenapa berobat ke dokter lain? Anda kan dokter, bisa dong analisa penyakitnya sendiri. Kenapa mesti ke dokter lain?" Beliau menjawab begini, "Kalau mata orang lain kelilipan, kita bisa bantu tiupkan. Tapi kalau mata kita sendiri yang kelilipan, kita nggak bisa tiup mata kita. Nggak bisa. Harus dengan perantara orang lain." Nah, itu sebenarnya isyarat. Kadang-kadang dalam sakit yang kita derita butuh bantuan orang lain untuk menyembuhkan. Meskipun bisa. Ada ayat-ayat ruqyah. Nah, salah satunya yang tidak terlepas dari ruqyah itu dua surat itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itulah mengapa sedikit-sedikit mudah-mudahan jamaah tidak pernah lupa sebelum tidur membaca 3 surat masing-masing 3 kali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, qul huwallahu ahad, kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca masing-masing 3 kali, setelah dibaca ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan dari kepala ke kaki sampai kaki. Itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejak saat itu Nabi tidak pernah terkena sihir ataupun gangguan hal-hal yang lain. Nah, itu sebagai salah satu ayat ruqyah sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang itu meruqyah diri sendiri tidak cukup ampuh sehingga kita minta tolong kepada yang ahli. Tapi sekali lagi mesti ada hajatnya supaya hisabnya tidak berat. Allahu a'lam.
Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Pas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.